Sebelum saya mulai, saya ingin pantun dulu nih. TV rusak, jangan dipukul. Nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah ngumpul, maka akan saya buka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya hari ini kita bisa bertemu, dan juga karena nikmat yang Allah berikan hari ini, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, hingga hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara Jejak Sahabat Community, yaitu ngobras, ngobrol santai di sini. Nah, dan tak lupa juga rasa syukur yang sangat luar biasa di mana kita masih diberikan kesempatan gitu ya beraktivitas menuntut ilmu. Nah, insya Allah ibu-ibu, apa kabarnya hari ini semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Itulah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Tanpa ada sebuah kesehatan, kita apalah daya kita tidak akan bisa ngapa-ngapain ya ibu-ibu semuanya. Nah, salat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat, serta orang yang senantiasa istiqomah mengkaji agama Allah, serta mengamalkan dan menyebarluaskannya hingga akhir zaman. Bunda-bunda dan calon istri solihah sekalian, kami mengucapkan terima kasih gitu ya atas kehadiran bunda sekalian pada Jejak Sahabat Community, yaitu ngobrol santai, yang mana pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tema bangkit dari luka batin dalam pernikahan. Wis, sepertinya sesuatu hal yang sangat menyayat hati. Kalau kita baca, kalau lihat ya temanya gitu ya. Nah, ini kan juga terkait tentang keseharian kita sebagai ibu rumah tangga maupun yang calon istri juga bisa belajar ya. Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, bunda-bunda dan calon istri solihah, acara selanjutnya marilah kita buka dulu acara kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agar lebih barokahnya acara kita hari ini, marilah kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Irsa Widianti. Kepada Bunda Irsa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya
Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, bunda-bunda dan calon istri salihah, sebelum kita masuk kepada acara kita, marilah kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Silahkan operator untuk menekan tayangannya. Meski mengorbankan kulit mulusnya hingga mengeriput, tubuh kencangnya hingga menggendor, muka segarnya menjadi kuyup demi dirimu. Anak-anakmu. Lalu ketika istrimu terlihat menua, kau masih gagah perkasa. Kau pun berpikir menduakannya. Mungkin tak salah, tapi sudah salahkah? Tidakkah menyakitinya? Tengoklah ke belakang. Ketika istrimu rela merintis pernikahan dalam kondisi susah, rumah masih ngontrak, perabotan nyicil mengandalkan uang arisan. Kemana-mana istrimu ngangkot kepanasan. Lalu anak-anak melahirkan rezeki ke rumah, mendongkrak karir dan tunjanganmu. Rumah terbeli, perabot terisi. Kendaraan tersedia, kenyamanan dalam genggaman. Kalian pikir itu karena kehebatanmu? Bukan.
itu rezeki istrimu yang salehah, yang memang tidak bekerja, dititipkan padamu. Itu rezeki anak-anak yang dididik dengan baik oleh istrimu. Rezeki anak yang dititipkan Allah melalui rekeningmu. Lalu sekejap kau lupakan perjuangan itu semua. Ketika rutinitas dengan istri mulai membosankan, setan pun menggodamu agar mencari variasi. Lengah, setan kan kencang membisiki. Hadirkan peninggalan wanita lain untuk mata. Teman reunian, teman kerja, teman di media sosial. Inikah balasanmu untuk kesetiaannya? Sungguh, kau jauh-jauh mencari surga di wanita-wanita kesekian. Padahal surga itu dekat di sampingmu. Pandanglah dia. Istri yang ridho kau renggut dari kebahagiaan di sisi orang tuanya. Kau nikahi dengan penuh perjuangan. Yang tetap tersenyum walau hatinya menangis. Yang kau tak mampu menghapus air matanya. Karena mengalirnya pun kau tak tahu kapan. Sebab istri adalah wanita sejati yang sengaja menyimpan rapat-rapat air matanya dari pandanganmu. Seperti apapun jiwanya, pikirkanlah tidak ingin berpaling darinya. Sudah kau hampirkan apa saja untuk menyenangkan istrimu. Sudah pernahkah kau beri ia senyuman terindah dan menggoda jantungnya? Sudah pernahkah kau bisikan kata-kata mesra di telinganya? Sudahkah kau kecup kendingnya, mengajak tahajud berdua di keheningan sepertiga malam? Itu bukan pemberian termahal. Apalagi jika kau merinci pemberian materi padanya. Sudahkah kau ajak ia jalan-jalan ke tempat menyenangkan? Tempat yang belum pernah kakinya menginjak di sana. Sudahkah kau gandeng tangannya menginjakkan kaki ke tanah suci? Sudahkah memberangkatkan haji dia dan orang tuanya? Wahai para suami, kau adalah satu-satunya lelaki beruntung tempat istri bergantung. Kau adalah suami istimewa di mata istri yang tak menuntut apa-apa kecuali menjaga hatinya. Mendidiknya akan menjadi istri yang istimewa. Wanita yang kelak ridho mendorongmu menambah pahala dengan membangun mahligai baru bagimu. Asalkan ia sendiri telah kau bahagiakan. Tak kau sakiti barang sejengkal. Jadi, ridho tidaknya istrimu bukan terletak di hatinya, tapi di dirimu sendiri. Didikanmu, caramu membahagiakannya. Wahai para suami, bekalah dengan suara hati istrimu. Sungguh, surga ada di hatinya. Ya, ibu-ibu, bunda-bunda solihah sekalian, menguras air mata sepertinya ya.
kalau kita melihat, merenungi gitu ya tayangan tadi, sejatinya memang kita berharap sebuah pernikahan itu adalah sebuah tempat yang bisa merasakan kebahagiaan dan kenyamanan di antara satu sama lainnya dengan pasangan kita. Ketika dengan tadi gitu ya, justru seolah-olah memang pernikahan itu melahirkan sebuah luka batin. Nah, kalau kita mau melihat bahwasannya pernikahan itu akan terus-menerus di antara dua insan itu akan selalu di sebuah interaksi ya ibu-ibu yang semua laki-laki dan perempuan gitu dengan karakternya yang berbeda dan juga bahkan bertolak belakang gitu ya. Mana pernikahan juga pasti meniscaya ujian dan layaknya sebuah kapal gitu ya, layaknya sebuah kapal yang berhadapan dengan gelombang. Ada yang kecil ya ibu-ibu, ada yang besar. Nah, disinilah sebenarnya terjadi potensi gitu ya, terjadi gesekan. Nah, bisa menorehkan luka batin dalam pernikahan. Baik itu bisa berupa luka raga, bahkan luka jiwa, hingga luka rasa. Nah, seperti apa gambaran dan seperti bagaimana cara menyembuhkan dari luka batin gitu ya, dalam pernikahan, semuanya ini akan kita bahas bersama dalam ngobras kita hari ini, ngobrol santai kita hari ini, yang alhamdulillah gitu ya, saya tidak sendiri, saya di sini ditemani bintang tamu gitu ya, bintang tamu kita, dan alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita, yaitu beliau adalah Bunda Jitna. Nama lengkap beliau adalah Jitna Fauzul Azimah. Tempat tanggal lahir beliau di Malang, tanggal 22 Juli 1982. Status beliau adalah ibu rumah tangga. Aktivitas beliau sehari-hari berupaya belajar menjadi seorang istri dan ibu yang terbaik, gitu ya, sebagai dan juga aktivis dakwah. Moto hidup beliau melepaskan derita, memilih bahagia dan meraih surga. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bunda Jitna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah bi khair ala kulli hal, masya Allah, luar biasa. Ini agak lemes lah karena video tadi. Seperti menguras air mata saja tadi videonya. Kalau melihat secara seksama ya Bunda ya. Nah, luar biasa gitu ya. Kalau dilihat tadi banyak hal-hal yang mesti dilewati gitu ya ketika kita berumah tangga gitu. Baik itu ujiannya besar maupun kecil. Nah, kalau melihat tadi nih Bunda, bagaimana tayangan tadi di awal itu kan seolah-olah mewakili perasaan seorang perempuan, seorang wanita. Nah, sebenarnya apa sih Bunda yang menyebabkan luka batin itu sendiri gitu ya dalam rumah tangga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua
Sehingga alhamdulillah ya ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa ya, ngobras bareng ya di ruang yang terbatas ya, masih dalam suasana pandemi ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan ya untuk kita tetap bisa melakukan aktivitas thalabul ilmi melalui ruang virtual Zoom ini ya. Insya Allah ibu-ibu, para istri dan calon istri yang dirahmati oleh Allah sekalian ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, beserta para sahabat, juga orang-orang yang senantiasa istiqomah menyampaikan risalah Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, para istri dan calon istri solihah yang dimuliakan oleh Allah, di tayangan video tadi ya seakan merupakan bagian dari suara hati seorang istri. Kesannya kayak seorang istri itu protes kepada suami begitu ya. Jadi nada-nadanya itu hampir mewakili banyak istri ya. Istilahnya video ini bisa mengandung bawang lah. Jadi membuat kita menangis ya, seperti mewakili tema kita pada kali ini, luka batin pernikahan yang diderita oleh para istri. Jadi dipendam jauh di dalam hati sampai tidak terungkapkan. Nah, itulah faktanya yang terjadi. Kalau tadi Bunda Aminah menanyakan ya, fakta permasalahan rumah tangga yang seperti apa begitu ya, yang bisa menyebabkan luka batin. Nah, ini banyak sekali begitu ya fakta-fakta permasalahan rumah tangga yang bisa menyebabkan luka batin tersendiri bagi si istri. Misalnya saja ya, pernah ya mendengar ada seorang istri yang depresi begitu ya, sehingga dia harus rutin konsul ke psikiater ya, akhirnya dia harus rutin minum obat, akhirnya dia menjadi ketergantungan obat. Nah, ada juga seorang istri yang rasanya sudah nggak kuat lagi begitu ya, bahkan ingin bunuh diri gitu ya, naudzubillah min dzalik. Nah, dan juga ada cerita seorang istri sudah nggak tahan lah dengan rumah tangganya begitu ya, suami saya begini, suami saya begitu, ya sudahlah saya hidup sendiri saja, saya akan kerja, memangnya saya nggak bisa begitu ya. Jadi ibu-ibu ya, setiap rumah tangga tentunya tidak ada yang tidak menyimpan air mata. Jadi hampir semua rumah tangga itu pernah menyimpan yang namanya air mata. Betul nggak ibu-ibu? Di sini ada yang dalam perjalanan rumah tangganya tidak menyimpan air mata sama sekali? Ada nggak? Nanti saya kasih hadiah kalau ada. Pasti ada ya. Jadi kita pun kita mempelajari sirah Rasulullah SAW, gitu ya, kisah para istri-istri beliau. Nah, itu juga ada yang namanya problem-problem, konflik-konflik ya di dalamnya, gitu ya. Misalnya terkait dengan masalah ekonomi atau terkait dengan masalah kecemburuan dan sebagainya. Nah, apalagi dengan kita, begitu ya, kita yang manusia biasa ini, gitu ya, sedikit banyak pernah mengalami yang namanya air mata rumah tangga. Ya, mengalami yang namanya luka batin pernikahan. Nah, ibu-ibu, kalau namanya luka batin ini diklasifikasikan itu ada 3 ya, ada di undangan ada ya. Jadi ada luka raga, ada luka jiwa, ada luka rasa. Nah, pertama adalah luka raga. Nah, luka raga ini begini ya, istri mengalami kekurang optimalan ya dalam terpenuhinya kebutuhan raganya, terpenuhinya kebutuhan fisiknya. Nah, misalnya contohnya, jadi seorang istri ini sepanjang hidupnya menopang ekonomi rumah tangganya, bahkan sampai akhir hayatnya. Kenapa? Gitu ya? Karena nggak cukup, gitu ya, nggak cukup nafkah dari suami. Dari mulai dia menikah sampai akhir hayatnya, dia membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
memang sih begitu ya, di balik ketegaran seorang istri, di balik kekuatan seorang istri, di balik keikhlasan seorang istri tersebut, tapi ternyata ibu-ibu menyimpan rasa lelah yang berkepanjangan. Nah, saya ada pernah membaca Bunda di dalam buku yang berjudul Memilih Bahagia, gitu ya, yang dikarang oleh Kolda Najiah, gitu ya. Di sana itu kan bukunya itu buku cerita rumah tangga fakta, gitu ya, buku fakta, gitu ya, fakta berbagai kisah rumah tangga, gitu ya, berbagai kisah rumah tangga yang menyimpan air mata rumah tangga. Jadi di sana diceritakan ya, ada seorang istri yang 12 tahun itu bekerja, ya, rasanya berat ya, karena dia merasa bahwa saya yang menjamin nafkah saya ini adalah saya, tapi kenapa begitu ya, saya yang bekerja keras, akhirnya merasa dongkollah hatinya dan sebagainya. Ibu, selama 12 tahun ada batin yang terluka, ada raga tidak menerima sesuai yang diharapkannya. Sudah secara raga tidak terpenuhi kebutuhannya, lalu bahkan ada juga yang mengalami kekerasan secara fisik. Nah, misalnya ya, istri ini menyajikan kopi kepada suami, lambat sedikit suami marah, dilemparlah kopi itu mengenai badan si istri. Nah, ini adalah bagian dari luka raga. Nah, secara fisik bisa cepat terobati. Nah, ternyata hal itu tidak hanya menyentuh secara raga, secara badan, secara fisik saja. Nah, tetapi juga menyentuh yang namanya secara jiwa, di dalam hatinya. Nah, ini yang menimbulkan luka tipe kedua, yaitu luka jiwa. Jadi ibu-ibu, hampir kita semua itu mengalami yang namanya lapar jiwa. Dalam artian kurangnya penghargaan, kurangnya perhatian, kita merasa tidak dianggap dan sebagainya. Ada sebenarnya hal-hal yang kecil yang mungkin sama suami kita itu tidak dianggap suatu hal yang penting, tapi ternyata sama kita itu adalah merupakan suatu yang penting. Ya, misalnya ya, perlakuan suami, misalnya ada ucapan terima kasih lah dari suami, pujian dari suami, candaan, minta pendapat istri, ya pokoknya biar merasa dianggap begitu, dianggap penting begitu, dianggap sebagai partner, ya, dianggap sebagai sahabat. Nah, sehingga karena kurangnya penghargaan tersebut, jiwa batin jadi merasa kurang atau tidak terpuaskan. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut hati ibu-ibu, nah ini menimbulkan luka tipe ketiga, yaitu luka hati, luka rasa, melukai perasaan. Ya, apalagi kalau kita lihat ibu-ibu di zaman saat ini, zaman milenial, banyak sekali kasusnya. Perselingkuhan, pengkhianatan, gitu ya, munculnya pelakor gitu ya, perebut laki orang gitu ya, dan sebagainya. Nah, pernah ada kasus gitu ya, seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya. Ini nggak tanggung-tanggung, ini tiga tahun tanpa kabar, ya, tidak ada komunikasi apa-apa, gitu ya. Bayangkan bagaimana hati seorang istri menerima perlakuan seperti itu. Nah, ternyata setelah 3 tahun tiba-tiba si suami ini datang kembali, menjalin hubungan kembali, dan luar biasanya begitu ya, si istri ini menerima kembali. Begitu. Nah, ada kasus-kasus perselingkuhan ya, ketika istri ini lagi hamil, suaminya meninggalkan begitu saja tanpa kabar apa-apa, tanpa pesan apa-apa. Ada juga kasus suami yang selingkuh diam-diam sehingga menimbulkan yang namanya luka dalam jiwa atau bahkan luka rasa. Nah, akhirnya perasaan si istri ini kepada suami jadi hilang. Ya, mungkin yang ada dalam dirinya adalah sebuah kebencian, sebuah kekecewaan yang mendalam, sehingga hilanglah yang namanya rasa cinta istri kepada suami. Itu semua ibu-ibu adalah bagian dari luka batin ya, yang dialami oleh para istri gitu ya, dengan berbagai kasus, dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai permasalahan. Nah, jadi Bunda Aminah, luka batin itu is the real gitu ya. Luka batin itu ada, betul-betul ada di dalam setiap rumah tangga gitu ya. Tidak bisa dipungkiri dan bisa menimpa siapa saja. Begitu Bunda Aminah. Itu tadi beberapa fakta ya yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, yang bisa menimbulkan luka batin bagi seorang istri. Begitu Bunda? Ya.
tentu gitu kalau dikatakan oleh Bunda Jitna bahwasannya memang luka batin itu pasti akan merasakan, semua akan merasakan di pernikahan yang baru saja Bunda gitu ya. Jadi saya jadi teringat bagaimana pertemuan kita yang lalu gitu, acara kita ngobrol sebulan yang lalu gitu ya, bagaimana mencapai menuju keluarga sakinah gitu ya. Ini kan juga satunya juga salah satu bentuk bagaimana untuk supaya tidak terjadi sebuah luka batin gitu. Nah, banyak hal, banyak fakta tadi sudah disebutkan oleh Bunda Jitna yang menyebabkan luka batin itu gitu. Luka batin, luka raga, luka rasa, luka jiwa. Wah, subhanallah gitu ya. Itu semuanya dicampur aduk gitu ya. Itu dirasakan oleh para wanita. Ini tentu para wanita itu hanya wanita-wanita yang kuat saja yang bisa bertahan. Betul nggak Bunda Jitna? Jadi kalau dikatakan Bunda pasti nih, saya ingin nanya nih sama Bunda Jitna, apakah Bunda Jitna pernah merasakan luka batin dalam pernikahan? Ya, fakta fenomena luka batin yang dialami oleh para istri dengan berbagai kasus, dengan berbagai peristiwa tadi memang real adanya ya, memang ada ya, memang faktanya seperti itu ya, sampai seperti apa luka tersebut dan seberapa dalam luka tersebut, faktanya ada gitu ya. Tetapi sebenarnya ibu-ibu ya, sebelum saya cerita ya, tetapi sebenarnya ibu-ibu kembali lagi kita ya, kembali lagi kepada kita, tergantung bagaimana kita memandang hal tersebut. Karena memang luka batin itu ibu ya beda dengan luka fisik ya kan. Kalau luka fisik itu bisa diindra ya, kita bisa melihatnya, kita bisa mengindranya. Kita jatuh misalnya, kepala kita terbentur misalnya, lecet atau luka di bagian dalam kepala diindra. Nah, kalau misalnya parah tadi ya, lukanya bisa diindra dari luar. Nah, perangkat atau peralatan kedokteran yang canggih ya, ada CT scan gitu, ada MRI scan gitu ya, ada USG dan sebagainya. Itu bagian dari luka fisik. Nah, kalau luka batin ya, dengan berbagai macam kasus, dengan berbagai macam problematika, nah sebenarnya tergantung pada diri kita, gitu ya. Bagaimana kita memandang berbagai persoalan, berbagai kasus tadi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pernikahan itu kan mempertemukan antara dua sosok ya, dua sosok yang berbeda ya, menemukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing mungkin punya karakter yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya pola asuh di awal yang berbeda. Sehingga wajar gitu ya, dengan jalannya pernikahan itu akan menimbulkan yang namanya gesekan-gesekan, akan menimbulkan yang namanya konflik dan sebagainya. Nah, yang dibutuhkan cuma dua ibu-ibu. Yang pertama, kita bersiap ya, kita bersiap menerima apapun kondisi suami kita. Nah, yang kedua, kita bersabar terhadap apapun kondisi suami kita. Nah, dengan dua ini ibu-ibu, dengan bersiap dan bersabar menerima apapun kondisi suami kita, gitu ya. Nah, insya Allah kita hati yang kita merasa kadang kita merasa terluka dengan pasangan kita. Jadi kuncinya itu ya Bu ya, bersiap dan bersabar terhadap apapun kondisi suami kita. Nah, kalau kita bicara luka ya, pasti kita semua menerimanya ya Bunda Aminah. Ya, begitupun dengan saya. Begitupun dengan saya. Kalau dari perjalanan pernikahan saya ini sudah kurang lebih 15 tahun ya, 15 tahun alhamdulillah ya, 15 tahun perjalanan pernikahan. Kalau tadi Bunda Aminah menanyakan gitu ya, pernah tidak gitu ya merasakan luka batin dalam pernikahan? Jawabannya pernah Bunda. Itu aja kan. Jadi itu apa ya? Itu pertanyaan jebakan saya kira ya, itu pertanyaan jebakan Batman itu. Yang akan membuka memori-memori lama bagi saya.
Kalau teringat memori ya sudah nggak usah panjang-panjang. Ya, enggak. Jujur begitu ya, siapa sih saya begitu ya. Saya ini manusia biasa, ibu-ibu sama dengan ibu-ibu sekalian, istri biasa tentunya begitu ya. Selama kurang lebih 15 tahun ya perjalanan saya ya, perjalanan rumah tangga saya ketika saya berinteraksi dengan pasangan saya ya, pastinya ya banyak terjadi yang namanya gesekan-gesekan dalam hal ya mungkin perbedaan pendapat gitu ya, dalam hal perbedaan kebiasaan, dalam hal perbedaan perilaku, bahkan perbedaan cara berpikir ya. Saya yang tipe serius serius ya ketemu dengan suami yang tipenya santai. Nah, pasti akan selalu ada yang namanya gesekan-gesekan karena memang ya itulah yang namanya rumah tangga. Pasti ada yang namanya ujian-ujian, yang namanya permasalahan-permasalahan, yang namanya konflik-konflik dalam rumah tangga. Nah, apalagi saya ini Bunda Aminah, saya ini tipenya begitu, kalau punya masalah itu tipe saya itu pendam. Jadi dipendam dalam begitu ya dan lama. Nah, ini sebenarnya begitu ya, ini sebenarnya yang bisa menimbulkan luka batin. Nah, ibu-ibu bisa jadi begitu ya, luka batin itu dari kita sendiri yang mengundangnya. Nah, jadi hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, malah dibesar-besarkan. Nah, ini yang akan mengundang sendiri luka batin dalam diri kita. Nah, meskipun ya selain itu bisa jadi luka batin ini karena kontribusi dari orang lain yang melukai kita. Tapi ya apapun itu kita buang jauh-jauh. Gitu ya. Ya kembali ke tadi ya, kembali ke bagaimana cara kita memandang. Nah, jadi apapun yang Allah takdirkan adalah yang terbaik bagi kita. Kita harus yakin itu, ya. Ketika ada persoalan, ya, ketika ada air mata, ya, dalam rumah tangga, pasti, ya, akan ada hikmahnya. Nah, yang pasti, gitu ya, kita harus ini, Bu, kita harus lekas bisa move on, gitu ya. Seperih apapun, ya, derita apapun. Nah, insya Allah di sana ada ibroh, ya, ada pelajaran yang luar biasa bagi kita dan mungkin juga pelajaran bagi orang lain, ya, menjadi inspirasi bagi orang lain, insya Allah. Nah, jadi kalau pertanyaan Bunda Aminah tadi, pernah nggak saya ini mengalami luka batin? Ya, singkatnya jawabannya pernah, Bunda Aminah. Begitu, ya. Ya, bersiap. Ya, jadi kalau ditanya pernah merasakan luka batin, tentu pernah ya. Ingatnya gitu. Bagaimana kita menyikapi dalam setiap permasalahan rumah tangga itu gitu. Dan tadi tipsnya tadi harus kita bisa bersiap menerima kondisi suami kita dan bersabar sekalian dalam kondisi suami kita. Nah, Bunda Jitna, bagaimana nih kalau misalnya pandangan Islam sendiri terkait dengan luka batin pernikahan ini? Iya. Tadi ya, jadi ada penyakit fisik, ya, pasti ada yang namanya penyakit psikis, penyakit psikologis. Jadi faktanya memang begitu ya, tidak bisa kita hindari. Jadi luka batin yang terus dipendam, ya, tidak terselesaikan, tidak pernah terurai, membuat luka psikis, membuat luka psikologis. Nah, faktanya ada dan bisa menyerang siapa saja. Ini Bunda ya, bisa menyerang siapa saja, baik itu yang paham agama atau tidak. Ya, ibarat kayak luka fisik ya, sakit ya, penyakit Bunda. Jadi orang sakit itu kan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Ya, itu bisa menyerang siapa saja, bisa menyerang ulama, bisa menyerang orang biasa ya. Bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, sama begitu juga dengan si luka batin ini, luka psikologis ini. Nah, persoalannya ya itu adalah pada bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, ada yang merasa enjoy gitu ya. Ada yang merasa biasa saja gitu ya, cepat menyelesaikannya dan sebagainya. Nah, semua ini tergantung bagaimana cara pandang terhadap berbagai persoalan-persoalan itu. Apakah itu melukai atau tidak? Nah, di situ sebenarnya problemnya. Jadi kalau bicara luka, Bunda Aminah, itu bisa menyerang siapa saja.
Nah, tapi kemudian bagaimana kita menyederhanakan persoalan, menyederhanakan permasalahan yang ada, dan berupaya segera menyelesaikannya. Nah, ini akan berbeda pada setiap orang. Nah, tergantung cara pandang dia terhadap persoalan. Nah, jika seseorang itu sudah memahami Islam ya secara mendalam, gitu ya, sudah memahami bagaimana kehidupan tangga harus dibina, ya, bagaimana berupaya mewujudkan keluarga sakinah yang dicontohkan oleh Rasul, bagaimana fungsi-fungsi keluarga itu harus diupayakan, ya, dengan pemahaman seperti ini akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk terobatinya, untuk tersembuhkannya dari luka-luka yang ada, gitu. Jadi luka batin itu ada dan bisa mengenai siapa saja, Bunda. Masalahnya adalah terletak bagaimana kita memandang berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim yang akan mengembalikan ya sebagaimana gambaran Islam ya, sehingga memang Bunda kita perlu belajar, kita perlu tolabul ilmi ya, memahami Islam secara mendalam ya, sehingga ketika kita belajar Islam secara mendalam kita akan memahami ya tadi ya bagaimana kehidupan rumah tangga itu harus dibentuk dengan meneladani Rasulullah, bagaimana setiap fungsi-fungsi keluarga itu harus diupayakan dalam perjalanan rumah tangga dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti inilah nantinya Bunda yang akan mempengaruhi cara pandang kita ya untuk menghadapi kehidupan, termasuk untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam rumah tangga kita. Begitu Bunda. Ya, betul ya kalau dikatakan apa namanya, ada yang mendengar istilah dari seorang ustadz gitu ya, bahwasannya cara pandang kita itu akan menentukan gitu ya bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan kecil itu akan bisa besar kita salah memandangnya dari sudut pandang mana gitu. Permasalahan itu akan selesai ketika memang kita melihat menyelesaikan permasalahan sesuai, perlu untuk belajar ilmu gitu ya, terutama ilmu tentang rumah tangga. Nah, disinilah tempatnya gitu ya Bunda ya, di bunda-bunda dan calon istri yang solihah gitu ya, ingin untuk belajar gitu ya, belajar tentang bagaimana ilmu berumah tangga gitu ya, dan bertanya tentang hal apapun di sini tempatnya gitu ya. Jadi jangan pernah lewatkan gitu ya Bunda-bunda dan calon-calon istri solihah gitu ya, untuk bertanya nantinya pas sesi acara. Nah, kita lanjut nih Bunda. Kalau dikatakan Bunda tadi ya, yang namanya luka batin itu tidak hanya mengenai orang biasa, tetapi dia juga bisa mengenai siapapun. Nah, kalau saya simpulkan, sebenarnya luka batin itu terkena luka batin itu berarti tidak karena kurang iman kan Bunda Jitna ya? Iya, bukan ini ya, bukan kurang iman Aminah, tapi memang imannya sedang turun gitu ya. Turun itu kan beda dengan kurang ya. Artinya di sini adalah imannya itu sedang dalam kondisi lemah. Nah, tapi intinya semuanya tadi Bunda, intinya itu tergantung mindset berpikir kita. Kita mau memilih menderita gitu ya, atau mau memilih bahagia. Gitu. Jadi berproses untuk semakin benar dalam memahami setiap persoalan yang dihadapi. Makanya tadi butuh tolabul ilmi, butuh memahami Islam secara mendalam gitu ya. Nah, artinya kita itu akan ya tentunya kita secara fitrah itu akan memilih untuk bahagia. Gitu. Betul nggak Ibu? Memilih bahagia. Jadi kalau saya mengutip tagline-nya komunitas istri strong yang diasuh oleh Cikgu Kolda Najiah ya. Di sana ada tagline itu memilih bahagia. Kenapa ya? Karena diri kita ini terlalu berharga untuk menderita begitu. Masya Allah begitu ya. Jadi kita harus memilih bahagia ibu-ibu ya, karena kita
terlalu berharga kalau kita itu menderita. Jadi begini Bunda Aminah, jadi dibawa enjoy saja ibu-ibu. Jangan ketika ada permasalahan rumah tangga begitu ya, ibu malah mendengarkan lagu-lagu mellow misalnya. Ya tambah semakin parah luka batinnya begitu ya, tambah semakin menganga lah istilahnya luka batinnya. Ya, tetapi memang butuh apa ya? Butuh tadi ya tolabul ilmi, butuh lingkungan ya, butuh komunitas-komunitas yang baik. Nah, tadi Bunda Aminah sudah promosi ya di sini tempatnya gitu. Jadi Ibu jangan lupa ya, pilih bahagia. Jadi kita harus memilih bahagia. Jangan memilih menderita gitu ya. Kita harus memilih bahagia karena kita ini terlalu berharga untuk menderita. Begitu Bunda? Memilih untuk bahagia. Ya tentu kalau diistilahkan memilih untuk bahagia, siapa sih yang nggak pengen bahagia Bunda? Tapi ketika kita berada pada kondisi gitu ya, pada kondisi yang tidak memungkinkan, kan banyak faktor ya Bunda ya. Luka batin itu bisa jadi disebabkan karena ekonomi gitu ya, karena bisa jadi disebabkan hal yang lain misalnya. Nah ini tentu ya nggak bisa dong Bunda kita tinggalkan begitu saja gitu ya. Tentu akan selalu kepikiran dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk hal itu Bunda, bagaimana nih cara untuk menyembuhkan luka batin dalam pernikahan? Caranya nih, biar kita nggak selalu ngemikir, aduh, pengen sih bahagia, tapi bagaimana ya itu masalah ada terus. Seperti itu. Iya. Seperti ya tema kita kali ini ya. Jadi gini ya. Jadi ibu-ibu ya pun melakukan evaluasi. Jadi melakukan merenung, mengevaluasi jalannya aktivitas kita sehari-hari, termasuk ketika dalam perjalanan pernikahan, gitu ya. Kita perlu yang namanya muhasabah, perlu yang namanya evaluasi, kita perlu yang namanya merenungi jalannya pernikahan kita, jalannya rumah tangga kita, sudah on the track apa belum gitu ya, supaya nanti ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada segera bisa menyelesaikan. Nah, dikatakan cara ya tadi pertanyaannya, cara menyembuhkan luka batin. Nah, itu prosesnya bertahap yang pasti ya, prosesnya bertahap dan cukup panjang. Gitu. Yang pertama. Jadi yang pertama kita mengadu pada Allah. Jadi kita meminta petunjuk kepada Allah. Jadi ketika terjadi perang batin misalnya, jadi sudah berketek di dalam hati ini ya, perang batin lah istilahnya ya, dalam kondisi stres misalnya, dalam kondisi galau misalnya, dalam perasaan yang gundah gulana ya, mengadulah pada Allah. Jadi takorublah pada Allah, mengadulah ya, itu yang nantinya akan membuat hati kita itu menjadi lebih tenang, sehingga kita itu nanti akan bisa berpikir jernih. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, kita mencoba untuk mengevaluasi ya, mencoba untuk menganalisa jalannya pernikahan ya, dalam rangka untuk mengambil hikmah ya, untuk mengambil pelajaran. Nah, karena gini Bu, karena ketika kita mengevaluasi jalannya pernikahan ke belakang, gitu ya, bisa jadi saat itu akan membuka memori-memori lama ya, bahkan membuka kembali luka batin yang lama. Nah, tapi sebenarnya hal itu bukan melihat ke belakang itu berarti bukan bermaksud untuk mengingat-ingat kembali, bukan bermaksud untuk menyalahkan kondisi yang ada, tapi dengan menganalisa yang sudah berlalu, kita ambil hikmah ya, untuk mengambil pelajaran. Nah, sebenarnya faktor yang membuat saya itu sedih apa sih, gitu ya? Yang membuat saya itu stres apa, gitu ya? Membuat saya kecewa itu apa? Yang membuat munculnya rasa benci misalnya kepada pasangan itu apa? Kenapa saya kok jadi emosional? Kenapa saya kok jadi marah-marah? Apa penyebab saya marah? Ya, benarkah sudah saya ini memarahi anak karena anak itu berbuat salah saja? Jangan-jangan karena persoalan dengan suami, lalu anak yang jadi pelampiasan. Itu enggak sedikit ya, banyak yang begitu.
Nah, padahal itu sebenarnya adalah karena komunikasi yang tersumbat ya dengan suami, tetapi anak-anak yang malah jadi pelampiasan, begitu ya. Saya stres, saya sedih, saya marah, saya kesal karena persoalan A, B, C, D, E. Karena kecewa dengan suami, karena tidak sesuai dengan yang saya harapkan, gitu, karena hal ini, hal itu dan sebagainya. Maka berbicaralah, begitu ya, ngobrollah yang dekat dengan suami, ngobrollah yang dekat dengan pasangan kita. Jadi membicarakan kenapa hubungan ini sudah mulai tidak harmonis lagi, bahkan sampai mengalami yang namanya titik kritis ya. Kalau kemarin bahasan yang lalu ya ada fase kritis ya, bahkan kenapa sampai mengalami yang namanya titik kritis. Nah, itu bicarakan dengan suami. Nah, komunikasikan hal itu dengan suami. Tumpahinlah semuanya dengan suami. Meskipun mungkin suami kita itu hanya mendengarkan saja. Yang penting sampaikanlah, gitu ya. Sampaikanlah semuanya unek-unek ibu kepada suami supaya clear, gitu ya. Supaya clear semuanya. Nah, kalau ada masalah ibu-ibu dipendam, gitu ya. Sebentar. Nah, jadi kalau ada masalah ibu-ibu jangan dipendam. Apalagi sampai bocor ke rumah tetangga, keluar dari pagar rumah kita, itu bahaya ibu-ibu. Ya, jadi kalau ada masalah itu ke mertua, misalnya ke orang tua, misalnya ke ipar, misalnya kemana-mana, jangan sampai gitu ya. Lebih baik ketika ada masalah langsung bicarakan pada sumber masalahnya, gitu. Ketika berumah tangga siapa sebenarnya yang menjadi sumber masalah di sini? Nah, suami kan tentunya pasangan kita, maka solusinya buka komunikasi, begitu ya, terbuka ya, jalin komunikasi ya, omongkan semuanya, terbuka dengan pasangan. Nah, nanti kalau sudah ketemu inti masalah yang bisa menyebabkan luka batin, nah jalan selanjutnya adalah memaafkan. Jadi memaafkan meskipun sulit untuk melupakan. Artinya ibu-ibu segera on, gitu ya. Segeralah bangkit, gitu ya. Jangan ke belakang. Fokuslah ke depan. Nah, enggak nengok lagi ke belakang, fokuslah ke depan. Ibu-ibu tidak menunda bahagia. Jadi tadi ya kita harus memilih bahagia. Insya Allah ibu-ibu ketika kita memilih bahagia, insya Allah kita akan bahagia. Itu Bunda caranya. Ya, memilih bahagia. Kayaknya temanya nanti memilih bahagia deh. Jadi gini, ya. Komunikasi ya Bunda ya itu sangat penting Kak. Komunikasi, terus kita juga mesti terbuka dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi saat ini gitu ya, dan juga memaafkan. Memaafkan ini sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya Bunda ya, karena memang ya wanita atau perempuan itu kadang dia memaafkan di mulut gitu ya, tapi di hati belum bisa memaafkan. Betul nggak Bunda? Maksudnya masih terngiang-ngiang gitu ya dengan masalah yang lalu atau luka yang lalu gitu ya. Inilah yang menyebabkan kita kebanyakan kadang begitu sulit untuk move on. Nah, move on atau bangkit dari keterlukaan yang tadi gitu. Apalagi kalau misalnya luka itu begitu dalam Bunda. Ini sangat Bunda sekalian, sulit bukan berarti tidak bisa kita lupakan gitu. Memang tidak bisa melupakan, tetapi berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk melupakan, damai dengan keadaan itu jauh lebih baik. Ya tadi dikatakan oleh Bunda, memilih untuk karena apa? Terlalu kita untuk terlalu tersakiti. Menderita. Ya kan Bunda? Ya, untuk menderita. Nah, itu tadi kan kalau yang dikatakan Bunda itu bukan luka batin dalam skala individu ya. Pertanyaan saya, apakah memang cukup pada skala individu itu saja Bunda Jitna, atau ada faktor lain yang bisa menyembuhkan luka batin dalam pernikahan ini?
Jadi untuk menyembuhkan luka batin dalam pernikahan itu bukan pekerjaan yang diselesaikan secara individu ya, secara sendiri saja. Cepat ya. Nah, begitu ya. Kalau di awal tadi ya Bunda, ketika saya menjelaskan di awal tadi itu memang dalam skala individu ya, terkait bagaimana cara menyelesaikan problem luka batin ini. Nah, kalau kita bicara tentang kedalaman, jadi ini bahasa apa sih? Jadi kalau kita bicara tentang kedalaman luka batin, nah itu tergantung pada bagaimana kita memandang. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana cara pandang, nah tidak hanya terbatas pada level individu, tetapi sampai pada bagaimana para istri ini lebih banyak dipengaruhi oleh cara pandang tertentu. Nah, seperti tadi ya, seperti video tayangan di awal tadi ya, misalnya ya. Jadi hampir semuanya itu merasakan hal yang sama, berarti memiliki cara pandang yang sama, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara cara pandang tadi sangat dipengaruhi, kalau kita bicara tentang cara pandang gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh ideologi. Jadi kalau bahasa kerennya itu mabda gitu ya. Nantilah lain kali terkait dengan mabda secara detail nanti bisa kita bahas ya, asalkan ibu-ibu tadi istiqomah begitu. Jadi kalau kita bicara tentang cara pandang itu sangat dipengaruhi oleh ideologi namanya. Jadi ideologi yang kita emban. Nah, disitulah kemudian kita memandang luka-luka tadi. Kalaupun toh itu dianggap sebagai luka. Nah, lalu kita harus mengembalikan ya bagaimana kalau kita seorang muslim, nah pasti kita harus mengemban yang namanya ideologi Islam begitu. Nah, jadi lalu setelah itu kita harus mengembalikan bagaimana Islam begitu memandang terhadap berbagai macam persoalan yang dianggap sebagai luka batin tadi. Nah, jadi luka batin ini Bu, cara menyembuhkannya itu butuh yang namanya support system, dukungan sistem. Jadi tidak bisa kalau hanya dalam skala individu saja dilakukan sendiri, apalagi tadi kata Bunda Aminah, apalagi lukanya itu sudah sampai sudah terlalu dalam gitu ya. Sehingga butuh yang namanya sistem. Nah, butuh yang namanya lingkungan, ibu-ibu, butuh yang namanya komunitas. Nah, kalau tadi Bunda Aminah mengatakan kita ini tipenya wanita itu sudah berupaya memaafkan gitu, tapi kok masih terngiang-ngiang saja. Nah, itu butuh yang namanya support system, Bunda. Butuh yang namanya lingkungan, butuh yang namanya komunitas yang baik. Nah, yang di situ nanti akan dibicarakan ya bagaimana move on ya, bangkit cara yang sama. Sistem inilah yang akan menggerakkan kita terkait nanti bagaimana kita membentuk cara pandang terhadap segala persoalan rumah tangga yang sangat rumit. Nah, jadi berkumpullah dengan orang-orang yang paham Islam, mengaji Islam, istiqomah mengaji Islam, sehingga kita jadi tahu ya Islam secara mendalam, kita jadi tahu bagaimana gambaran untuk membentuk keluarga yang sakinah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, dan sebagainya. Nah, karena memang semakin lama berumah tangga, itu masalah itu akan semakin banyak dan semakin mengikuti. Nah, tapi semua tadi ya kembali kepada bagaimana kita memandang segala persoalan-persoalan yang ada. Nah, bagaimana kita memandang terkait dengan luka. Ya, luka itu bisa dianggap sebagai luka itu dalam atau tidak, semuanya itu terkait dengan cara kita terhadap. Jadi Bunda, cara pandang ini harus dibentuk. Nah, cara pandang ini harus dibentuk. Tadi ya, pertama diawali dengan mengkondusifkan lingkungan, ikut komunitas-komunitas yang baik, ya ikut kajian-kajian yang membahas Islam secara mendalam. Ya, nanti di sana akan diperoleh ya terkait dengan gambaran rumah tangga seperti apa yang sesuai dengan Islam. Nah, jadi ini harus dibentuk. Jadi harus membentuk cara pandang tadi. Begitu Bunda. Jadi perlu yang namanya support system. Dimut.
dukungan dari sistem ya Bunda ya. Nah mungkin kalau kita bisa contohkan bagaimana tadi terkait tentang permasalahan ekonomi gitu ya, ekonomi yang saat ini mungkin faktor faktor utama atau sering terjadinya sebuah permasalahan dalam rumah tangga itu kan disebabkan karena faktor ekonomi kan ya Bunda ya. Bahkan sampai bisa pada setara pada berujung kepada sebuah perceraian misalnya kan. Ini perlu sebenarnya apa yang menyebabkan, karena misalnya sebabnya adalah faktor, berarti memang ada sistem yang perlu mendukung gitu ya, bagaimana para bapak-bapak yang keluar bekerja bukan kebanyakan daripada istri yang bekerja gitu. Karena ini pun juga akan mempengaruhi ya Bunda ya, keadaan keluarga gitu ya. Faktor ekonomi ini akan mempengaruhi keadaan keluarga. Di mana seorang istri misalnya bekerja banting tulang gitu ya. Di mana suami juga bekerja terus anak-anak tidak terurus, itu juga merupakan sebuah faktor gitu ya, permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah inilah dibutuhkan bagaimana tadi dukungan dari sistem atau misalnya negara atau bahkan lingkungan kita di sekitar. Nah kalau dikatakan Bunda bahwasannya kita perlu move on, bagaimana tanda-tanda move on kita dari luka batin pernikahan. Sementara tadi kalau saya katakan perempuan itu dia perasaannya halus Bunda. Jadi kalau misalnya permasalahan yang terjadi di rumah tangga itu lalu terus berulang kembali Bunda, itu akan membuka luka lama. Nah, bagaimana kita move on dari permasalahan ini Bunda? Tadi saya tambahkan tadi ya kelupaannya. Jadi selain perlu support system tadi ya di dalam rumah tangga pun keterbukaan tadi ya, keterbukaan sangat penting ya kita ketika kita menjalin sebuah rumah tangga. Jadi utamanya keterbukaan terhadap pasangan, keterbukaan dengan suami. Jadi sebagai perempuan kan tentunya ibu-ibu semua pinginnya dimengerti. Betul nggak Ibu? Ya, betul. Nah, pasti pinginnya dimengerti. Lah kalau nggak ngomong ya gimana suami ngerti gitu ya. Apalagi kalau kita punya tipe suami yang nggak model membaca perasaan orang. Model cuek ya Bunda ya. Nah ini biasanya karena ada faktor-faktor penyebabnya, misalnya asuh di awal ya, atau latar belakang budaya dan sebagainya. Nah seharusnya hal ini Ibu-ibu akan memberikan kita sebuah pemahaman, gitu ya, sebuah pemahaman bahwa kita menghadapi sebuah sosok yang sangat seorang sosok yang sangat berbeda dengan kita. Kalau sebentar-bentar kita itu luka ya, kalau sebentar-sebentar repot, jadinya repot. Padahal tangga itu adalah pinginnya seumur hidup, gitu ya. Katanya berumah tangga itu adalah ibadah yang sepanjang hayat. Nah, ini repot kalau sedikit-sedikit dianggap luka. Jadi kembali ke bagaimana cara kita memandang tadi ya, selain support system tadi ya, didukung oleh support system tadi. Nah, tadi kalau dikatakan gitu ya, tanda-tanda, bagaimana sih tanda-tanda sudah move on? Tanda-tanda kita sudah move on dari luka batin pernikahan ya. Kalau tadi sudah terpenuhi, terus maka segera kita bangkit, kita move on ya. Yang pertama kita sudah ikhlas ya. Jadi tanda-tanda move on atau bangkit itu yang pertama tadi Bunda, ikhlas. Nah, jadi kita sudah ikhlas menerima apapun kondisi pasangan, menerima apapun kondisi pernikahan. Jadi ikhlas menerima bahwa semua yang terjadi ini adalah qada Allah, adalah bagian dari qada Allah. Nah, dan tentunya Bunda jangan lupa bersyukur atas nikmat rumah tangga, bersyukur atas nikmat pernikahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tandanya kalau kita sudah move on, hubungan dengan pasangan ini Bunda itu sudah mulai membaik ya. Bahkan bukan hanya sudah mulai saja ya, tetapi sudah menjadi kayak misalnya itu satu kesatuan.
Nah, satu jiwa tadi, satu persahabatan yang dekat. Jadi kompak, semakin kompak dengan pasangan dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitasnya. Pikiran itu istilahnya sudah menyatu. Tidak ada lagi yang namanya gesekan. Nah, kalaupun ada gesekan cepat pulih kembali ya, saling memaafkan begitu. Nah, dan sudah sampai tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, sadar sesadar-sadarnya begitu ya, bahwa pernikahan itu tidak selalu ideal. Nah, jadi bahwa tidak selalu pernikahan itu sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin juga tidak selalu selamanya itu bahagia. Karena memang tadi ya, kadang-kadang di setiap perjalanan pernikahan itu kadang-kadang diiringi air mata, kadang-kadang diiringi penderitaan, diselingi dengan ujian-ujian dan sebagainya. Nah, itu Bunda tanda-tanda move on. Selain itu, hidup itu sudah mulai plong lah istilahnya. Jiwanya itu plong, jiwanya itu tenang ketika kita menghadapi apapun permasalahan rumah tangga. Nah, itu ciri-ciri apa tadi ya, move on ya, ciri-ciri sudah move on atau bangkit dari luka batin. Ya. Jadi segeralah ikhlas. Memilih bahagia, ikhlas tadi. Nah, ikhlas ini Bunda, kita perlu banyak belajar ya Bunda ya dari ikhlas, karena memang tidak mudah gitu ya untuk ikhlas gitu. Kalau misalnya ikhlas itu kan dia tidak mengingat kembali gitu ya, tetapi berusaha untuk melupakan gitu. Ya, bukan berarti kita tidak melihat ke belakang yang terjadi ya. Dijadikan sebagai kita dan bagaimana kita menata ke depan rumah tangga kita dan jauh lebih baik begitu ya Bunda ya. Nah, jadi ada nggak sih Bunda Jitna punya trik tips agar kita itu bisa bangkit dari luka batin pernikahan Bunda? Ini sudah banyak kok Bunda nih pertanyaan-pertanyaan, pada nggak sabar nih untuk dijawab. Ya. Jadi dan trik agar bisa bangkit dari luka batin, itu luka yang atau luka yang besar atau luka yang dalam atau dangkal. Nah, jadi tips dan trik ya. Jadi yang pertama jangan lihat buruknya. Jadi jangan lihat kekurangan suami kita, tapi lihatlah yang baik-baik saja. Jadi buruknya, lihat kekurangannya, gitu ya. Tapi lihatlah yang baik-baik saja dari suami kita, kebaikan-kebaikan dari suami kita. Nah, insya Allah begitu ya. Ketika kita melihat baiknya, kebaikan-kebaikan dari suami kita, insya Allah kita akan mendapatkan justru banyak sekali kebaikannya, begitu Bunda, daripada kekurangan. Iya enggak? Iya. Kayak menjawab iya itu kok banyak yang buruk. kayak menjawab iya itu kok kayak abot begitu. Berat. Nah, begitu. Jadi lihat baiknya saja Bunda, lihat kebaikan-kebaikan saja dari suami kita. Jangan lihat buruknya, fokuslah pada kebaikannya. Jangan melihat buruk-buruknya. Ya, itu tips dan triksnya ya, agar bangkit dari luka batin. Nah, yang kedua, maaf gitu ya. Jadi kalau mau bahagia, banyaklah memaafkan. Nah, jadi kuncinya kalau mau bahagia, banyaklah memaafkan orang lain. Nah, insya Allah kita akan bahagia. Nah, kalau kita tidak bisa memaafkan, kalau kita bisa memaafkan orang lain, tentunya dengan suami kita kan kita bisa, gitu ya. Tapi suami kita itu bukan orang lain, gitu ya. Suami kita itu adalah orang yang memberikan nafkah bagi kita. Insya Allah kita akan bisa memaafkan suami kita ya. Yang namanya kesalahan kan Ibu ya pasti ada ya yang namanya kesalahan, karena kita semua al-fitrah ya, yang namanya kesalahan itu pasti ada ya, kesalahan dari suami itu pasti ada. Tetapi dengan memaafkan itu justru akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, karena tadi ya, karena memaafkan itu memang sejatinya lebih susah ya daripada kita meminta maaf gitu ya. Nah, jadi memang kita belajar untuk memaafkan ya. Tadi ya. Yang terus kemudian trik dan tipsnya lagi sabar dan ikhlas ya. Jadi selain memaafkan itu kita sabar dan ikhlas. Karena
Allah ini sangat menyukai para istri yang ikhlas. Nah, tadi kalau kita bicara ikhlas ya, ikhlas ini kan sesuatu yang apa ya, yang mudah sekali diucapkan ya, tetapi agak sulit gitu ya untuk dilakukan ya. Tapi ikhlas inilah yang menjadi salah satu syarat ya agar amalan kita itu menjadi amalan yang ihsan ya, amalan yang bisa diterima oleh Allah. Nah, tanpa ikhlas ibu-ibu, kita akan kecapean-kecapean yang luar biasa yang kita peroleh. Nah, bahkan akan semakin lebih menganga, semakin lebih lebar luka batin dalam diri kita tanpa ikhlas. Nah, jadi ikhlaskanlah. Insya Allah ketika mengikhlaskan, kita akan bahagia. Tentunya akan dapat bonus pahala. Begitu tip dan triksnya. Ya, luar biasa ya Bunda. Dalam membangun sebuah rumah tangga itu perlu ilmu dan tidak instan gitu ya Bunda ya. Dalam setiap proses berumah tangga itu pastilah ada ujian. Itulah kita belajar dari untuk menjadikan rumah tangga itu lebih kokoh, ya kan Bunda ya. Nah, baik Bunda, Bunda Jitna, kita masuk pada sesi diskusi gitu ya, di mana saat ini sudah banyak nih bermunculan pertanyaan. Saya pilih aja Bunda dulu, yang biar boleh. terurut. Pilih Ya, yang boleh. dari Bunda Fitri dulu aja. Bunda Fitri, ya saya bacakan dulu ya. Bunda Fitri. Pernah nih Bunda mendengar, ini dari Bunda Fitri, beliau bertanya, pernah mendengar ungkapan bagi munculkannya, bukan karena orang lain, termasuk pasangan kita. Bagaimana menurut pandangan Bunda Jitna nih tentang hal tersebut? Apa tadi? Kebahagiaan itu intinya dari kita sendiri gitu ya, yang memunculkan ya, bukan ya, karena bukan orang lain yang membuat. Ya. Jadi gini, jadi setiap kita kan ibu-ibu mengendalikan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita yang mengendalikan pikiran kita yang mengendalikan perasaan kita. Ya kita sendiri yang mengendalikannya. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran, tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, termasuk suami kita. Betul nggak? Karena memang itu di luar kontrol kita. Ya, jadi kita sendirilah gitu ya yang menyetir atau yang mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku kita. Nah, oleh karena itu begitu ya, kalau kita ingin bahagia, nah, kita harus mengubah mindset berpikir kita tadi ya, mengubah perasaan kita, mengubah perilaku kita. Nah, bagaimana untuk menciptakan kebahagiaan itu? Jangan menunggu orang lain, ibu-ibu. Nah, jadi kita jangan bermental korban ya, yang serba menunggu. Nah, saya menderita karena suami, berarti suami dong yang harus berubah. Ya, suami yang mindsetnya ini harus berubah. Jadi pikiran suami ini yang harus berubah, perilaku suami ini yang harus diubah. Ya, coba bayangkan seandainya seperti itu, istri saya cuek saja, biarin dia saja yang harus berubah, biar saya begini saja, begitu. Dia nggak ngomong apa-apa tuh. Nanti akhirnya akan saling tunggu menunggu. Jadi apa yang terjadi? Ya nggak akan terjadi apa-apa. Nah, sehingga karena kita yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa membuat kita ini bahagia itu adalah berada dalam kontrol kita, diri kita sendiri, maka kitalah yang memulai, ibu-ibu, begitu ya. Nah, percayalah begitu ya. Kalau kita mengeluarkan energi positif, ya, kita akan berpikir, kita akan berperilaku positif, Masya Allah dampaknya luar biasa. Jadi efeknya suami kita pun juga akan ikut positif. Begitu. Jadi keluar selalu energi-energi positif tadi. Coba ini dicoba ibu-ibu. Nanti malam yang sudah punya suami ya ini. Jadi nanti malam misalnya lihat ya suami dengan mindset yang negatif. Ini disuruh dengan mindset yang negatif. Suami saya itu mah enak banget di rumah.
kerjanya cuma tidur doang. Nah, lihat dampaknya ya, dibandingkan kita berpikir yang positif. Nah, ya Allah, suami saya kecapean gitu ya, daripada keluyuran ke sana kemari di luar nggak pulang-pulang. Alhamdulillah dia bisa pulang, dia bisa istirahat di rumah karena capek kerja dan sebagainya. Coba bandingkan ibu-ibu hasilnya. Ya, bagaimana perasaan kita? Pasti akan lebih jauh, lebih baik atau lebih jauh menghasilkan yang positif tadi. Ya kan? Lebih tenang lah Bunda ya, tidak prasangka buruk. Yeah. Nah, jadi jangan saling menunggu Bunda-bunda sekalian. Capek ya menunggu, lebih baik kita agresif. Ya. Jadi tadi ya, jadi jangan Bunda bahagia ya. Keluarkan aura-aura atau energi-energi yang positif. Begitu Bunda. Terus keterbukaan gitu ya Bunda ya, ketika memang kita ya suami itu bukan peramal. Artinya apa? Dia bukan peramal yang akan tahu isi hati kita. Nah, kitalah yang membuka diri kita dan menjadi unak-unak kita, kenapa kita ketidaksukaan kita misalnya dengannya dan lain sebagainya. Jadi itu Bunda, bahagia adalah membuat dengan kita gitu ya. Pasangan kita. Nah, selanjutnya nih Bunda ada pertanyaan ya? Dari Bu Irma dulu. Ade Irma Suryani. Iya. Saya bacakan pertanyaan dari Bunda Ade Irma. Assalamualaikum Bunda Fitna. Saya Bunda Irma mau bertanya. Ada kawan yang mengatakan ketika tidak cocok dengan suami, daripada menimbulkan dosa masuk neraka, apa tidak lebih baik berpisah saja? Nah, bagaimana menurut Bunda terkait hal ini? Terima kasih. Nah, itu Bunda. Itu gambar. Ini ketika itu gambarannya ketika pernikahan sudah tidak cocok lagi, Bunda. Jadi apa tadi ya, ketika nggak cocok dengan suami begitu ya, daripada meninggalkan dosa tadi kan masuk neraka gitu. Apa nggak lebih baik memilih berpisah begitu ya tadi ya. Nah, itu ciri istri yang baperan ya. Jadi itu ciri istri yang baperan. Biasanya istri yang baperan itu begitu. Jadi biasanya seorang istri yang baperan itu begitu. Maka memang dilihat dulu permasalahannya ya. Kalau masalahnya itu masalah yang kecil, itu tergolong istri yang baperan. Nah, kita ini Bu, kalau kita itu dipertemukan ya dengan pasangan yang sama, gitu ya, yang semuanya sama, gitu ya, malah jadi nggak enak. Misalnya kita diam, pasangan kita diam, ya bisa jadi rumah tangga kita seperti kuburan, begitu. Nah, atau misalnya ekstrovert ya, suami yang ekstrovert. Atau kita yang ekstrovert, jadi sama-sama ekstrovert ya. Jadi gimana nanti bentuk keluarganya ya, tidak ada yang mendengar gitu ya. Ekstrovert itu kan, orang-orang ekstrovert itu adalah kebanyakan senang ngomong tapi nggak senang mendengar. Jadi kita ngomong terus nggak ada yang mendengar, nggak ada yang dengerin ya. Gimana, sakit ya hati ini. Nah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjodohkan kita itu sebenarnya sudah pas ya, sudah yang terbaik. Karena Allah itu sangat ya memahami apa yang dibutuhkan masing-masing kita. Jadi Allah itu sangat memahami hakikat hambanya. Jadi sangat memahami betul apa-apa yang dibutuhkan dari masing-masing kita. Jadi tadi ya, memandang pasangan selalu dengan mindset yang positif. Itu kuncinya. Itulah yang nantinya akan memberikan energi yang luar biasa bagi kita. Nah, kalau terus begitu ya, persoalan kecil jadi besar gitu ya. Persoalan kecil-kecil jadi besar ya. Pikiran kita akan tergerus dengan begitu saja. Ya. Jadi tidak fokus ya, tidak fokus apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi kalau kita selalu berniat fokus ya terhadap
apa yang menjadi kewajiban bagi kita, ya, apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Nah, karena itulah begitu ya, karena itulah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari kita, ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, jadi jangan mempersoalkan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami, ya, itu nggak akan selesai-selesai. Jadi fokuslah kepada kewajiban kita, fokuslah kepada kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu. Optimalkanlah ya apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai istri, sebagai ibu. Masa sih suami nggak akan melihat keseriusan kita berperan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu? Ya, suami itu kan juga manusia, gitu ya. Suami itu punya hati, punya perasaan. Nah, yang mungkin suami itu biasa kurang perhatian, ya insya Allah begitu. Ketika kita serius terhadap peran kita, ya insya Allah suatu waktu akan memberikan surprise yang luar biasa bagi kita. Maka fokus kepada apa yang kita lakukan, ya, kewajiban-kewajiban kita. Nah, intinya aja ya, si suami kita semua itu adalah bagian ladang pahala yang luar biasa yang disediakan oleh Allah kepada kita. Ya, hadapi semuanya dengan suasana yang bahagia, gitu ya. Dan betul tadi ya, yang bisa bahagiakan kita itu adalah diri kita sendiri yang agresif, pilihlah bahagia. Nah, karena Allah pun ya tidak akan pernah salah ibu memilih yang terbaik untuk kita. Jadi tadi ya, fokuslah kepada kewajiban-kewajiban. Ketika kita fokus setiap kewajiban-kewajiban, insya Allah ya dengan sendirinya kita akan mendapatkan hak-hak ya dari suami kita. Mungkin itu Bunda Aminah. Ya, tapi kan Bunda dalam pernikahan itu mungkin banyak faktor ya Bunda yang disebabkan ya ketika memang tidak mampu bertahan, mungkin ada hal yang lain ya tadi dengan perceraian dan lain sebagainya. Mungkin itu jalan terbaik karena memang sesungguhnya Allah juga tidak ini ya Bunda ya. Kalau pernah saya baca itu tidak mengharamkan gitu ya dalam perceraian dalam sebuah pernikahan. Tapi ketika itu memang sudah tidak ditemukan jalannya lagi gitu, jalan terbaiknya, maka kalau memang itu ada sebuah ujungnya ya ya kita kembalikan kepada individunya masing-masing, bukan begitu ya Bunda ya? Ya memang tergantung kepada ini ya persoalannya, persoalannya. Kalau memang persoalannya itu sudah nggak bisa ya diobrak-abrik lagi, maksudnya nggak bisa diperbaiki lagi, ya karena kalau memang jalan satu-satunya dengan hal itu, gitu ya, sudah betul-betul dipikirkan betul-betul matang-matang, gitu ya, pengaruhnya, kelebihannya, kebaikannya, begitu sudah dipikirkan baik-baik. Nah, kalau memang itu yang terbaik, ya nggak masalah, gitu ya. Meskipun itu kan Allah nggak mengharamkan, cuma memang Allah itu membenci perceraian. Gitu. Kalau memang sudah nggak ketemu lagi ujungnya ya, ujung persoalannya sudah nggak ketemu lagi ya, bagaimana caranya ya diambil jalan itu. Ya itu adalah kalau kita sudah mengambilnya dan itu sudah dipikirkan matang-matang, berarti itu adalah bagian dari qada Allah. Iya, itu pilihan kita ya Bunda ya, untuk bisa bahagia tadi. Cuma memang sebelum memilih hal itu begitu ya harus betul-betul melalui berbagai proses yang perenungan dipikirkan baik-baik dan sebagainya. Ya sebelum mengambil keputusan itu. Ya betul. Ini ada lagi nih Bunda beberapa pertanyaan lagi. Siapa yang belum? Ada Bu Masni, ada dari Umi Rifda. Yang mana nih Bunda? Bu Masni dulu. Apa panjang sekali? Sebentar. Ini dari Bu Masni. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya bagaimana caranya agar saya bisa apa-apa. Yang lain dulu. Terpotong sudah saya bacakan Bunda. Ya, saya bisa lepas dari beban. Sebentar Mbak. Disampaikan aja Bu Masni. Disampaikan aja
pertanyaannya. Yang terakhir, yang bagian terakhir aja, biar yang lain dulu. Biar yang dulu lah. Apa-apa Bunda? Nggak apa-apa Bu, disampaikan aja nggak apa-apa. Poinnya aja disampaikan. Oh, poinnya aja. Poinnya yang mau ditanyakan aja. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari tekanan? Pertama adalah orang tua yang tergunakan. Karena satu permasalahan yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka, ternyata musibah itu terjadi kepada adik saya. Karena mantan suami saya itu pada waktu masih bersama dengan saya, ternyata dia telah menodai adik saya. Sehingga ibu saya marahnya ibu saya melampiaskan kepada anak saya. Ketika saya mengambil anak saya, ibu saya pun ikut marah dengan saya. Jadi apa yang harus saya perbuat? Namun di sisi lain pula, mantan saya itu pun masih menghantui adik saya. Apa yang harus saya perbuat? Tidak mungkin, ibarat luka itu sudah mendalam. Walaupun saya sadari, ibaratnya saya pun pasrah dan melakukan tobat nasuha, sembahyang untuk berserah kepada Allah, bagaimana caranya Allah menyelesaikan semua permasalahan ini. Namun di sisi lain, saya tidak bisa berbuat kepada orang tua saya sendiri, tidak bisa mengatakan dan tidak bisa melakukan pembelaan ketika orang tua saya marah dan melampiaskan kemarahannya kepada anak saya harus berbuat apa? Dan apakah juga karena miskinan hidup seseorang yang pada intinya karena dia itu miskin, lalu hidup serba kekurangan, lalu tidak bisa menyimpan pendidikan sekolah, sehingga pada dasarnya ya miskinlah, akhirnya ilmu pengetahuan tentang dunia, tentang akhirat, dan akhirnya terjadilah semua yang tidak pernah kita sangka-sangkakan. Kita tidak bisa punya akal dan pikiran apakah anak sekecil itu ya sedang depresi itu tanpa sebab, kan kita tidak tahu. Nah, adik saya itu depresi dia karena pola suami saya itu, dan dia tidak berani berkata karena dalam tekanan, sedangkan dia kan berumur 6 tahun. Kalaupun dia ingin mengaduk, mana dia harus mengaduk? Ibu tidak ada, ayah pun tidak ada, kakak yang satu-satunya menjadi pegangan hidupnya ternyata tidak ada di tempat karena harus bekerja untuk mencarikan makan, sedangkan tugas seorang ibu diambil alih oleh sang suami. Kita percaya dengan suami karena kita pikiran kita adalah yang terbaik buat suami. Jadi saya yang bekerja, suami saya yang di rumah, sehingga musibah itu terjadi, dan itu pun berulang-ulang selama 2 bulan selama ibu saya masih di Saudi. Namun Allah mengetahui semuanya, akhirnya ibu saya pulang dan berakhirlah, dan sehingga mantan saya itu tidak bisa lagi mengganggu adik saya karena ibu saya ada di rumah. Namun adik saya itu mengalami depresi dan kami semua tidak tahu. Akhirnya dia bicara dan mengatakan itu semuanya, akhirnya terbongkarlah semuanya. Namun saya sudah bercerai dengan dia, jadi kita tidak bisa lagi marah apa dia sudah pergi, tapi dia kadang-kadang muncul di depan adik saya. Itulah yang dipermasalahannya, sehingga apa yang harus saya bukan suami saya, ada orang tua saya. Itu pertanyaannya. Ya. Masya Allah, panjang sekali. Panjang kan, kehidupan rumah tangga itu kan panjang. Enggak juga permasalahannya. Enggak ditulis tapi juga panjang juga mau disampaikan. Masya Allah. Ya. Saya jawab ya, mudah-mudahan bismillah ya. Semoga bisa menjawab. Gini ya, tadi diawali dengan kondisi yang miskin tadi ya, sempat sedikit saya mendengar ya. Jadi diawali dengan kondisi miskin, artinya ini miskin harta ya. Apakah itu bisa menjadi miskin ilmu begitu ya, intinya kan begitu ya. Jadi ibu enggak selalu begitu. Jadi enggak selalu begitulah istilahnya. Jadi saat ini Bu, kalau kita serius ya, kalau kita betul-betul untuk menuntut ilmu ya, saat ini banyak loh Bu kajian-kajian yang tidak berbahaya, kajian-kajian yang gratis ya. Tinggal bagaimana upaya kita itu untuk optimal untuk mencari, untuk sungguh-sungguh mencari ya, mencari di mana begitu ya ilmu itu
meskipun mungkin tidak punya dana gitu ya. Jadi banyak ya, tinggal upaya kita lah mengupayakan optimal, sehingga ketika tidak mempunyai ilmu tadi, nah akhirnya berderet-deret tadi ya, berbagai permasalahan itu muncul. Nah akhirnya dengan kondisi yang miskin tadi, nah akhirnya dia memutuskan untuk menikah ya, menikah. Berharap ya ketika menikah ya selesailah masalahnya dan bahagia, itu kan harapannya, harapan. Nah sebenarnya kalau dari tujuan itu adalah salah, itu adalah tujuan yang salah. Nah jadi memang berentet ya permasalahannya, mulai dari tidak paham Islam gitu ya, tidak berilmu tadi, nah sehingga lebih menghadapi suatu masalah ya tidak mempunyai cara pandang sesuai dengan Islam. Nah, sehingga ketika ada masalah begini, masalah kemiskinan begini, ya solusinya menikah. Nah, ini adalah tujuan yang salah. Jadi karena memang ini Bu ya, untuk menikah itu perlu banyak ya, perlu banyak ilmu ya, perlu banyak bekal yang kita siapkan. Jadi ada macam-macam ilmu yang harus kita miliki ya, untuk para calon istri maupun para calon suami. Nah, itu harus dicari dulu. Jangan ketika ada masalah misalnya masalah miskin, solusinya dengan menikah gitu ya. Jadi tidak gatuk gitu ya, tidak matuk gitu ya. Nah, itu kesalahan kedua gitu ya. Ini bukan berarti mengorek kesalahannya. Ini kita harus mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Bu Masih tadi. Nah, terus yang berikutnya, sebelum memutuskan nikah ya, kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya ta'aruf ya, proses mengenali ya, proses mendetili ya, mendetili calon kita. Nah, ini pun tidak dengan jalan dalam, kalau saat ini gambarannya pacaran tidak. Jadi ada batas-batas interaksi yang dijaga di sana. Nah, itu harus kita tahu, yaitu dari belajar Islam gitu. Nah, jadi ada proses ta'aruf, ada proses untuk mendetili calon ya, ada proses untuk menyatukan visi misi dalam rumah tangga nanti dan sebagainya. Nah, ini harus dilakukan gitu. Nah, kalau asal comot aja ada calon laki-laki datang, ya wes oke nikah karena memang tadi dorongan untuk menyelesaikan permasalahan, ya wajar begitu ya. Setelah itu akan timbul berbagai masalah-masalah berikutnya. Ya karena memang tadi ya salah dalam memutuskan, salah dalam memilih. Nah, ini pelajaran yang ketiga yang istilahnya yang harus kita catat gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari ceritanya, ya kalau saya pribadi ya sungguh tadi ya suami tadi itu adalah orang yang ya karena memang salah ya, salah dalam mendetili di awal tadi, salah dalam memutuskan di awal tadi begitu ya. Nah, itu jadi salah orang akhirnya ya. Jadi kalau dari gambarannya tadi sudah malas bekerja begitu ya, sudah main tangan begitu ya, sudah juga main perempuan. Nah, begitu wajar kalau ini sudah tidak bisa diperbaiki, cerailah akhirnya ini. Nah, ternyata hal itu tidak hanya menorehkan luka batin pada si ibu tadi ya, bahkan menorehkan luka batin pada seluruh keluarga. Nah, ternyata ketika ditinggal kerja tadi ya, ditinggal si ibunya tadi kerja, adiknya di rumah dengan suami, adiknya yang masih kecil, ternyata dinodai oleh suami kita tadi ya, suaminya tadi. Nah, ini kan sudah nggak betul begitu ya suami. Nah, jadi kan sudah ya karena tadi ya diawali dengan salah memilih tadi, salah mendetili calon tadi. Nah, berangkat dari salah menyelesaikan berbagai permasalahan kemiskinan tadi, akhirnya menikah dengan berharap bahagia, terus kemudian asal memilih calon ya akhirnya berwujudlah berbagai permasalahan ini muncul. Nah, akhirnya adiknya dinodai ya, sudah cerai tadi, adiknya baru mengaku, sehingga si nenek ibunya ibu tadi itu melepaskan kemarahannya kepada si anaknya karena adiknya ternodai oleh bapaknya, ternodai oleh suaminya. Nah, ini kan memang gambaran dari awalnya tidak paham Islam dan bahkan
minim keimanan begitu. Jadi dan ini memang solusinya begitu ya. Itu gambaran ini ya, itu luka yang sangat kompleks. Gambaran luka batin yang sangat kompleks sekali. Sudah luka raga ya, karena harus bekerja membanting tulang, memenuhi kebutuhan. Ini bukan luka jiwa dan bahkan luka hati. Tidak hanya si istri, Pak, bahkan seluruh keluarganya. Subhanallah, sangat kompleks sekali. Nah, bagaimana cara menyembuhkan tadi ya? Sampaikan di awal tadi ya, secara ilmu tadi ya, pertama yang harus kita lakukan, takorublah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, adukan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Dan yang dilakukan kedua adalah menganalisa ya, mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini. Nah, ketika memutuskan menikah dengan alasan itu sudah salah. Nah, itu harus ada pelajaran yang harus kita ambil. Untuk menikah itu harus pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Nah, sampai nanti ketemu inti masalahnya, itu dijadikan sebagai pelajaran ke depan supaya nggak terulang lagi. Nah, kemudian Bu, kalau sudah begitu, segeralah move on. Segeralah move on, maksudnya nggak usah belakang. Nah, kalau tadi ya, itu ya Bu, dalam skala individu begitu. Nah, gitu ya, kemudian sistem tadi lakukan ya, carilah ya. Nah, carilah kajian Islam, ngajilah Islam secara rutin. Kita punya pemahaman Islam yang mendalam dan istiqomahlah. Nah, itu yang harus dilakukan. Sehingga ketika sudah paham Islam secara mendalam tadi, sehingga dia akhirnya punya cara pandang, punya cara berpikir sesuai dengan gambaran Islam. Nah, ini sebagai bekal ke depan supaya lebih baik. Nah, kalaupun misalnya ingin menyelesaikan masalah itu kepada polisi ya, tadi kan mau ke polisi tapi ternyata ya sudah terburu kering luka ini begitu. Kalau mau menyelesaikan kepada pihak dibawa kepada pihak berwajib misalnya, ya silahkan gitu ya. Tetapi kumpulkanlah yang namanya bukti-bukti, kumpulkanlah yang namanya saksi-saksi yang ada, ya adukan kepada pihak itu, dan tentunya ini prosesnya agak sulit ya, prosesnya panjang gitu. Nah, tapi yang pasti gitu ya, sambil melakukan itu kalau tetap ya takorublah kepada Allah, karena inilah sumber kekuatan kita. Jadi sambil ataupun kalau bisa diajak kajian, ya diajak belajar Islam bersama saya, ke anak kita, ya akhirnya anak kita mempunyai depresi sebagainya. Nah, untuk bisa juga si adik yang tadi ternodai tadi diajak untuk mengenal Islam, diajak untuk belajar Islam, ya, diajak untuk berupaya ya melakukan takorub dan sebagainya. Istilahnya ajaklah semua keluarga itu move on. Begitu. Jadi itu Bunda, Bu Masni ya, singkatnya begitu. Nanti kalau ingin lebih detail lagi nanti bisa kita bicarakan di luar forum. Begitu Ibu, itu gambaran secara umumnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, ada satu lagi nih Bunda, gimana Bunda Jitna? Cukup ya waktunya. Ya, satu. Singkat ya. Ingin menjawab. Dari Umi Ripda, bagaimana kalau masalah itu ada pada istri? Kadang kita sebagai istri juga terkhilaf, jadi tidak menghargai dan menghormati suami. Nah, bagaimana agar kita sebagai istri bisa menjadi istri yang solihah, sekaligus juga ibu yang solehah untuk anak-anak kita, karena kadang-kadang kesalahan itu sering terus berulang. Nah, singkat dan padat Bunda. Iya, tentunya ya untuk sebelumnya tadi ya, kembali tadi ya. Jadi jangan sampai, itu kan istilahnya nggak tobat. Jadi sudah melakukan khilaf, ini kan masalahnya pada istri ya. Jadi sudah melakukan khilaf gitu ya, terulang terus, berarti tobatnya tobat sambel itu berarti. Nah, jadi bagaimana? Bunda lupa.
Oh lupa. Hilaf. Hilafnya lupa ya. Masya Allah. Jangan jadi orang pikun. Ya tadi ya yang pasti ya tadi ya yang pasti untuk gini agar kita bisa menyelesaikan segala hal yang terjadi pada kita ya sesuai dengan gambaran Islam, yang pasti kita istiqomah untuk menuntut ilmu sehingga ketika kita itu istiqomah untuk menuntut ilmu, kita mempunyai gambaran Islam secara mendalam. Nah, akhirnya tadi ya, jadi pemahaman yang ada tadi itu lekatkan gitu dan amalkan. Jangan ketika kita sudah mengkaji Islam misalnya, sudah belajar Islam tapi nggak ngefek gitu ya. Itu sama artinya ilmunya itu ya cuma ada di kepala saja tetapi tidak diamalkan. Jadi ilmu yang kita dapat itu kita amalkan. Nah, jadi ilmu yang dapat itu kita amalkan, kita terapkan. Nah, jadi ketika melakukan sebuah aktivitas, sebuah amalan, perbuatan apa saja, entah ke suami kita, entah ke anak kita, begitu itu harus melekat, ya. Yang harus diamalkan dan jangan lupa hadirkan iman. Nah, sehingga ketika ada keimanan yang senantiasa kita hadirkan tadi, kita akan menjadi orang yang sadar. Ya, orang yang sadar ketika kita melakukan apa saja. Ya, khilaf itu ya akan bisa diminimalisir. Nah, ya tentunya ini butuh kondusif, suasana yang kondusif ya, bertakorup tadi. Jadi takorup ya, meningkatkan takorup, meningkatkan kedekatan dengan Allah. Ini yang akan menjadi kekuatan dalam diri kita. Sehingga kita nggak gampang khilaf tadi ya, nggak gampang lupa tadi. Nah, itu gambaran secara umum Bunda. Jadi supaya kita nggak khilaf tadi. Gitu. Ini masalahnya tidak pada suami istri begitu. Nah, jadi suasanakan yaitu suasana yang Islam. Jadi belajar Islam. Jadi suasana yang Islam harus dibangun di dalam keluarga. Ya, di samping terus menuntut ilmu tadi. Begitu Bunda. Jadi ya. kalau khilaf jangan dilanjutkan. Jadi jangan terus khilaf, tetapi memang kita itu ketika mau beramal apa saja, melakukan apa saja itu harus sadar tadi. Jadi hadirkan yang namanya ruh tadi, ar-ruh ya, kesadaran hubungan dengan Allah, kesadaran kita hambanya Allah ya, kesadaran kita harus terikat dengan aturan Allah ya, sehingga kita mau melakukan apa saja begitu ya. Kita mau berbuat apa saja itu kita sadar sesadar-sadarnya. Jangan sampai lagi. Nah, itu memang harus dibentuk suasana keluarga yang bagus, terus kemudian suasana takorup yang bagus, istiqomah menuntut ilmu dan ilmu itu diamalkan. Nah, itu harus dibentuk. Ya, itu harus diupayakan. Ya, insya Allah bisa dengan niat dan azam yang kuat, insya Allah kita bisa. Ya, bisa melangkah ke depan semakin lebih baik. Ya, semoga kita bisa jadi jauh lebih baik ya ke depannya. Dan mohon maaf ibu-ibu nih karena waktu juga yang membatasi kita gitu ya pada acara kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah ya. Nah, cukup sampai di sini diskusi dan tanya jawabnya bunda-bunda yang sholihah. Selanjutnya adalah setiap individu itu tadi saya ada baca ya dari Bunda Ulan ya, bahwasannya beliau mengatakan rumah tangga itu ibarat ibadah yang paling lama ya, yang lama dan jalannya pun juga berliku kata beliau, tak seindah drama Korea ataupun Cinderella. Jadi mesti harus bersabar dan ikhlas dalam menjalani semuanya itu. Bunda-bunda yang sholihah dan calon istri semuanya, setiap hidup itu adalah pilihan kita. Apapun yang terjadi hari ini itu adalah pilihan kita. Maka dari itu, ketika terluka, berusahalah untuk memaafkan dan meminta kelapangan hati kepada Allah agar luka yang sudah ada itu bisa terobati, bisa terobati dan juga kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Yuk ibu-ibu, kita memilih bahagia karena kita terlalu berharga. Yuk kita bahagia ya Bunda. Senyum, coba keluarkan senyumnya ibu-ibu. Senyum semua Bunda, meskipun permasalahan banyak ya. Yang tutup video nggak kelihatan senyumnya itu. Baik Bunda, acara selanjutnya ya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bunda Fitri Lubis kepada Bunda
Kepada Bunda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, marilah kita berdoa bersama-sama memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang penuh dengan sakinah, ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Jadikanlah setiap kekurangan suami dan anak kami adalah ladang sabar bagi kami, dan setiap kebaikan mereka menambah syukur kami kepadamu. Jadikanlah kami keluarga yang soleh, tidak sekedar cukup di lingkungan inti, tapi juga keluarga soleh yang membangun peradaban. Keluarga pejuang yang tidak kenal lelah, menggandeng saudara-saudara yang lain untuk memperjuangkan tegaknya aturan-aturan-Mu di muka bumi. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, cukupilah aku dan keluargaku dengan rezeki-Mu yang halal, serta hindarilah kami dari yang haram. Ya Allah, pertemukanlah aku dan keluargaku di jannah-Mu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta alazina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara kali ini dalam acara ngobras kita, ngobrol santai kita hari ini sudah selesai dengan lancar atas izin Allah. Dan kami, saya selaku host dan mewakili teman-teman yang lainnya memohon maaf ya, yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati bunda-bunda sekalian, karena itu semua tidak luput dari kelemahan kami sebagai manusia biasa. Adapun ketika semua itu ada kebenaran, yang itu telah disampaikan mulai dari awal sampai berakhirnya acara ini, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, marilah kita saya ingin berpantun dulu nih bunda-bunda. Yang pertama, Ibu Haji pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan ya bunda-bunda semua. Ya, akhirnya marilah kita tutup bunda acara kita hari ini dengan membaca istighfar, kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mbak, foto dulu, Mbak.
Oh iya, kita buka dulu ya. Silahkan yang Mbak Aulia tolong Mbak. Di mana Mbak Aulia? bunda-bunda silahkan dibuka. Mbak Aulia tolong difoto. Mana Mbak Aulia? Ada nggak? Ada. Aulia. Yang pakai laptop aja Mbak, siapa? Udah saya screenshot ya Mbak. Iya, Iya. Butet aja, Butet. Monggo Butet. Dibuka dong videonya sambil senyum. Nah, kan kita tadi mau memilih bahagia, makanya senyum. 1, 2, 3. Sudah kan, Bu? Cuma 1 kali, nggak kerasa. Bentar, Mbak. Lagi Mbak lagi. Aduh, sudah terperihing. Saya sudah terperihing lagi. Mbak Amina nggak dibuka videonya. Tunjukkan senyum semuanya. Tadi kan memilih bahagia, maka senyum. 1, 2, 3. Oke Mbak. Ya, Kak. Ya, makasih banyak Ibu-ibu. Izin ya Ibu-ibu ya. Monggo. Selamat memilih bahagia. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aisyah. Dadah. Dadah Aisyah. Comel. Comelnya belum mandi. Gimana kabarnya Ibu Ismi? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Nggak ketemu kita. Iya nah, padahal ditunggu-tunggu 1 bulan Ramadan kadang-kadang kita berjumpa. Katanya Bu Ismi pindah ke Geobos.